Halo semuanya, saya Sepia Puspaningtyasari Putri, NIM C140120102. Pada praktikum fisiologi reproduksi kali ini akan membahas tentang pertemuan 1 sampai 14. Disimak yuk materinya. Oke, kita akan membahas dulu topik apa saja nanti akan kita bahas. Yang pertama itu ada ciri reproduksi, kedua ada organ reproduksi, ketiga perkembangan gonad, keempat diameter dan fekunditas telur, dan kelima GSI dan HSI, keenam ada induksi hormon, ketujuh ada rekayasa kelamin, kedelapan ada teknik bioasai, dan yang kesembilan ada pengawetan gamet. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang ciri reproduksi. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa reproduksi itu. Reproduksi merupakan proses biologis yang dilakukan oleh makhluk hidup dalam menghasilkan individu baru menurut Junior 2017. Jadi tujuannya itu untuk menghasilkan atau memperbanyak individu baru sesuai dengan spesiesnya atau jenisnya. Nah, untuk ciri reproduksi sendiri itu ada dua. Yang pertama ada ciri reproduksi primer dan juga ciri reproduksi sekunder. Nah, untuk ciri reproduksi primer itu merupakan ciri seksual yang berhubungan dengan organ reproduksinya dan juga hormonnya. Nah, untuk ciri reproduksi sekunder itu ciri seksual yang bisa diamati atau dilihat dari bentuk tubuhnya saja. Nah, untuk ciri reproduksi sekunder itu ada dua lagi, dibagi menjadi dua, yaitu ciri seksual sekunder dimorfisme dan juga dikromatisme. Berikut adalah nilem betina. Dibedakan yaitu nilem betina perutnya lebih besar dan ada bercak-bercak merah di area kelaminnya. Kemudian ini adalah ikan nilem jantan yang cirinya ketika dipencet perutnya akan mengeluarkan cairan putih. Oke, selanjutnya ke pembahasan perkembangan gonad. Apa sih itu gonad? Gonad merupakan kelenjar endokrin yang berfungsi memproduksi gamet untuk organisme jantan maupun betina. Nah, reproduksi ini ada 3 tipe, yaitu Big Bang spawner atau yang memijah sekali seumur hidup. Terus ada total spawner yang memijahkan telur sekaligus pada 1 kali pemijahan. Jadi dia memijah hanya 1 kali pemijahan. Nah, lalu ada partial spawner atau memijahkan telur secara bertahap. Jadi nggak langsung dipijahin semua, tetapi dibagi-bagi per musimnya atau per segmennya gitu. Selanjutnya ada TKG atau tingkat kematangan gonad. Apa sih itu TKG? Yaitu tahapan perkembangan ikan baik sebelum dan sesudah memijah yang terdiri dari 5 tingkatan. Ada tingkatan 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dan juga tingkat 5. Berikut adalah TKG dari ikan nilem yang diperkirakan sudah tingkat 4 ikan nilem jantan. Kemudian ada diameter, telur, dan fekunditas. Nah, untuk diameter sendiri adalah pengukuran panjang telur induk betina yang memasuki TKG 3 dan juga TKG 4. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi diameter telur itu ada 2, yaitu yang pertama ada nutrien dalam telur dan juga pemberian vitamin E menurut Fadilah 2018. Kemudian ada fekunditas. Fekunditas adalah jumlah sel telur dari induk betina yang nantinya akan dikeluarkan ketika pemijahan berlangsung. Nah, untuk fungsi fekunditas sendiri itu ada 3, yaitu melihat ras, melihat populasi, dan juga perkiraan penetasannya menurut Dansat et al. 2015. Untuk mencari fekunditas, itu dapat menggunakan rumus F sama dengan BG per BS kali FS. Untuk keterangan sendiri, F adalah fekunditas, FS jumlah telur, BS bobot seluruh gonad, dan BG bobot sebagian gonad. Selanjutnya ke materi GSI dan HSI, yaitu GSI itu merupakan gonadosomatic index, yaitu perbandingan antara gonad dengan bobot ikan menurut Hismayasari et al. 2015. Kemudian ada HSI, yaitu hepatosomatic index, yaitu perbandingan antara bobot hati dengan tubuh ikan menurut Hismayasari et al. 2015. Berikut adalah bobot dari hati dan juga gonad ikan nilem. Kemudian ada rekayasa genetik. Teknik rekayasa genetik dilakukan dengan cara merubah
kelamin jantan dan betina dengan 3 cara, yaitu ada perendaman, penyuntikan, dan juga ada oral atau melalui makanan. Nah, ini nih bisa sebaliknya gitu teman-teman, jadi dari betina ke jantan atau dari jantan ke betina. Pada praktikum kali ini, untuk rekayasa genetik ikan nilem menggunakan metode penyuntikan. Kemudian ada pewarna asetokarmin, yaitu larutan pewarna yang berfungsi memberi warna pada gonad ikan yang berukuran kecil. Dan yang terakhir ada preservasi sperma, yaitu merupakan kegiatan pengawetan sperma untuk menjaga sifat dan fungsi dari sperma tersebut. Tujuannya yaitu untuk mencegah sperma matang gonad dan memudahkan pemindahan sperma saat matang gonad. Nah, berikut adalah gambar dari proses pemuliaan ikan. Nah, kegiatan preservasi sperma ini merupakan kegiatan pengawatan sperma untuk menjaga sifat dan fungsi dari sperma. Terus untuk larutannya itu ada 4, yaitu yang pertama ada pokari, lalu ada larutan fisiologis, ada air kelapa, dan juga air madu. Nah, untuk uji motilitas sperma sendiri merupakan rat 4 karena banyak sperma yang sangat cepat dengan pergerakan ekor cepatnya, dan beberapa sperma memperlihatkan getaran yang kuat di tempatnya. Kemudian untuk uji kepadatan sperma sendiri menggunakan alat yang bernama hemasitometer. Nah, kepadatan ini didapat sebanyak 6.800.000 sel per mililiter. Untuk uji viabilitas sperma sendiri mendapatkan hasil sebanyak 9.900 mikroliter. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat video fisiologi reproduksi ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.